Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini di penghujung Ramadan, di H-1 atau H-2, tergantung hilal yang sedang dilihat pada detik-detik ini. Di detik-detik ini, jika hilal terlihat maka malam ini kita masuk 1 Syawal, tapi kalau tidak maka besok malam kita masuk 1 Syawal, dan semoga Allah memberikan kita keputusannya yang penuh dengan hikmah dan yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, oleh karena itu kita harus mulai berbenah dan berilmu dalam rangka menyongsong Idul Fitri pada tahun ini, dalam rangka menyongsong 1 Syawal pada tahun ini. Dan salah satu amalan yang dikerjakan oleh orang-orang soleh dari zaman dulu sampai hari ini, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, para ulama dan para aulia, adalah mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri, mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri. Dan hadirin Allah muliakan, dan di antara kalimat yang dibaca, dan ini riwayat dari para sahabat Nabi SAW, sebagaimana riwayat yang dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal, dari Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumul Id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka bertemu pada saat hari Id, hari Idul Fitri atau Idul Adha, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka saling mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin Allah muliakan, dan ini juga riwayat dari ada riwayat dari Muhammad bin Ziyad Al-Hani. Beliau menyampaikan, ra'aitu Abu Umamah Al-Bahili, aku melihat Abu Umamah Al-Bahili. Beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi, dan sanad riwayat ini dikatakan baik oleh Al-Imam Ahmad. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa di antara kalimat yang bisa kita baca, dan kalimat ini berasal dari para sahabat Nabi SAW, adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sebagaimana juga kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, sebagaimana keterangan mayoritas para ulama fikih, dari ulama klasik sampai hari ini. Di antara ulama hari ini atau ulama kontemporer yang mengatakan kita bisa mengucapkan kalimat lain atau ucapan selamat lain selama tidak ada unsur keharaman dan familiar di masyarakat, adalah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain, mayoritas para ulama. Dan hadirin Allah muliakan, dan mengucapkan kalimat ini banyak yang mengatakan mubah, dan sebagian mengatakan sunnah, sebagaimana banyak ulama Syafi'iyah. Bahkan banyak para ulama Syafi'iyah mengatakan, yang mengatakan mubah ini bisa menjadi sunnah jika diniatkan untuk mendoakan saudaranya, jika diniatkan untuk menambah ukhuwah Islamiyah atau mempererat ukhuwah Islamiyah, persatuan di tengah-tengah umat, dan lain-lain. Jadi kalau niat-niat baik itu berada di balik ini, sebagian ulama mengatakan mubah pun itu
bisa mengatakan bisa jadi hukumnya naik menjadi sunnah. Dan bukan saat ini kita bahas tentang masalah hukum tersebut. Yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, setelah kita tahu bahwa kita bisa mengungkapkan berbagai redaksi dalam ucapan hari raya, dan ini sekali lagi keterangan para ulama-ulama kita, bahkan mayoritas para ulama dari 4 imam madhab, mayoritas para ulama dari 4 imam madhab. Dan banyak kasus, Imam Malik pernah ditanya sebagaimana dikatakan Al-Baji dalam Muntaqa tentang ada penambahan, dan para ulama yang lain, dan mereka mengatakan la yukrah, nggak masalah. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kita pada kesempatan kali ini akan kembali ke kalimat yang diucapkan para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata ini kalimat bukan hanya sekedar ucapan selamat, bukan hanya ketikan jempol kita ketika kita kirim, insya Allah, jika Allah takdirkan kita bertemu Idul Fitri tahun ini. Tapi ini penuh dengan makna dan mutiara. Ini adalah doa, ini adalah prinsip, ini adalah pola, ini adalah konsep. Ini bukan hanya sebatas kegembiraan di hari Id. Makanya penting kita mengkaji kalimat ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini konsep dan prinsip para orang-orang soleh. Taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga Allah menerima seluruh ibadah kami dan kalian. Jadi ketika kita mengucap taqabbalallahu minna wa minkum, itu artinya ya Allah, semoga Allah terima amal ibadah saya dan Anda ya, gitu loh. Ketemu orang lagi taqabbalallahu minna wa minkum, atau selamat Idul Fitri, gitu loh. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amal ibadah saya dan Anda. Kalau kita ngetik taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri, itu artinya semoga Allah terima amal ibadah saya dan Anda. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Itu prinsip. Itu prinsip orang-orang soleh. Oleh karena itu, kalau kita mau mendoakan ini, kalau kita mau memberikan ucapan ini, jangan hanya dengan lisan, jangan hanya copy paste. Kadang-kadang bagus banget ya, aku dapat ucapan selamat dari temanku, langsung aja copy paste, terus broadcast, tapi nggak ada makna, nggak ada hati yang bermain di situ, nggak ada hati yang mengharapkan diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan, padahal ini prinsip para ulama, prinsip orang-orang soleh, dan ini prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan prinsip ini dalam surat Al-Mu'minun. Prinsip ini dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah memberikan apa yang mereka berikan, hati mereka khawatir. Hati mereka khawatir. Jadi setelah mereka memberikan apa yang mereka berikan, setelah mereka melakukan sesuatu yang mereka lakukan, hati mereka khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Ibunda kita, wanita yang sangat cerdas, Aisyah radhiyallahu taala anha, itu pernah menanyakan masalah ayat ini kepada Nabi SAW. Aisyah dengan kecerdasan dan logikanya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang yasriqun wa yaznun wa yashrubun al-khamra? Apakah mereka orang-orang yang mencuri, berzina dan minum khamar, lalu setelah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut mereka takut kepada Allah? Kita lihat ayat itu tadi. Lihat, ayat di dalam ayat ini Allah tidak sebutkan perbuatannya, Allah tidak sebutkan aktivitas mereka. Allah hanya katakan, dan orang-orang yang setelah memberi sesuatu, setelah melakukan sesuatu, hati mereka takut. Jadi setelah melakukan sesuatu, hati mereka takut. Nah, logika sederhana menyatakan kegiatan yang setelah dilakukan membuat pelakunya takut, itu biasanya amal saleh atau maksiat? Maksiat.
kegiatan yang habis kita lakukan tumbuh rasa khawatir, tumbuh rasa takut, itu kan biasanya identik dengan hal-hal maksiat atau kesalahan, kekeliruan atau blunder, ya kan? Masih ingat nggak waktu kita dulu sekolah SMA, pada saat kapan kita takut pulang ke rumah? Kapan? Kamu punya rumah nggak waktu SMA? Aku tuh nggak pernah takut karena nggak punya rumah, Pak Ustadz. Kapan kita takut pulang ke rumah? Pada saat apa? Pada saat kita pinjem mobil ortu terus kita nabrak gitu loh. Oh, itu takut tuh pulang ke rumah. Oh, takut. Terus apa lagi? Terlambat pulang. Kita janji. Pokoknya sebelum jam 9 ya. Tiba-tiba jam 1 kita masih ada di luar. Oh, takut tuh, sambil kita mikir apa ya alasannya. Ya udah bilang aja. Kan sebelum jam 9, Pak. 9 pagi kan maksud Papa. Loh, 9 malam tau nggak? Jadi kita takut ketika kita membuat kesalahan. Ketika kita membuat kesalahan. Oh, itu takut tuh. Pada saat bolos, oh kita takut pas terlambat upacara misalnya, oh takut kita. Saat kita ada rasa takut. Nah, logika itu yang dipakai oleh Aisyah, karena Aisyah cerdas. Makanya Aisyah bertanya, apakah mereka orang-orang yang mencuri, berzina, meminum khamr? Sampel maksiat, semua maksiat yang disebutkan Aisyah. Mencuri maksiat, zina maksiat, dan minum khamr maksiat. Apakah yang dimaksud oleh mereka ya Rasul? Tapi apa jawab Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Bukan mereka, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan mereka. Ternyata bukan mereka. Jadi ini mind blowing hadirkan. Ternyata dibalik logika, bukan. Lalu Nabi kata, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Tapi yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, mari kita simak lagi ayatnya, adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang berinfak sedekah. Lalu setelah mereka melakukan amal ibadah tersebut, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'minun ayat 60. Mereka khawatir amal mereka nggak diterima, sholat mereka nggak diterima, puasa mereka nggak diterima, infak sedekah mereka nggak diterima. Dan sampel ibadah yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadis ini, itu semua ada di Ramadan. Sholat ada di Ramadan. Puasa jelas-jelas ikonnya Ramadan, puasa. Infak sedekah, Nabi SAW orang yang paling dermawan dan dan sangat dermawan di Ramadan, dan kita berusaha mengikuti Nabi SAW. Semuanya dari Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita mengaku beriman dan kita ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka selain rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira di hari raya, kita harus masukkan rasa kekhawatiran di dalam hati kita. Khawatir sholat kita nggak diterima oleh Allah, puasa kita nggak diterima oleh Allah, tarawih kita nggak diterima oleh Allah, sedekah infak kita nggak diterima oleh Allah. Kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu yang akan melahirkan doa dari lubuk hati kita. Rabbana taqabbal minna. Dan doa pada saat kita bertemu dengan saudara kita pada saat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah mengapa para sahabat mengucapkan kalimat ini ketika Idul Fitri. Karena mereka memiliki rasa kekhawatiran yang mengganjal hati mereka. Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah? Ini prinsip orang-orang beriman, prinsip orang bertakwa. Orang bertakwa harus punya sifat ini. Kalau enggak, dipertanyakan iman dan ketakwaannya. Ini adalah prinsip ahli ibadah. Ahli ibadah harus punya sifat ini. Orang-orang yang selama 1 bulan sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk infak, sibuk sedekah, sibuk nyari Lailatul Qadar harus punya sifat ini.
Karena Allah yang berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka bertemu dengan Allah. Ini orang-orang beriman kepada hari kiamat kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada harus punya ini. Kenapa mereka khawatir? Karena mereka yakin mereka beriman, mereka akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Jadi iman mereka menuntun mereka untuk memiliki sifat khawatir. Kan begitu. Kenapa kita khawatir pas pulang ke rumah di saat kita, atau kenapa kita khawatir pada saat kita pulang, ketika itu kita pulang jam 12, pulang jam 1, pulang jam 12, kita khawatir karena kita yakin kita akan ketemu orang tua kita. Coba kalau di rumah kosong khawatir? Enggak, gitu lah. Kalau nggak khawatir sih, ini kalau jam 2 lo nggak pulang ya, gue pulang, hebat ya, kayaknya lo udah akrab sama bokap lo. Itu bukan masalah akrab, bokap gue lagi keluar negeri, oh pantesan aja, jadi dia nggak khawatir. Tapi kalau dia yakin dia ketemu ayahnya, oh takut dia, jam 1 belum pulang. Jadi iman kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah, itu yang melahirkan rasa kekhawatiran. Maka dipertanyakan, jika kita nggak ada khawatirnya sama sekali, sedangkan di bulan Ramadan emangnya kita sempurna hadirin? Emang benar tuh kita puasakan hati kita, puasakan lisan kita, mata kita tuh nggak ada yang lihat yang haram sama sekali. Emangnya sholat kita khusyuk? Oke, tarawih full khusyuk. Berapa kali kita sholat sempoyongan? Hampir ketiduran. Masa nggak ada rasa khawatir? Maka rasa khawatir ini diungkapkan dengan doa. Karena kita yakin, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Semoga ibadah yang banyak kekurangan ini, banyak miss di sana dan di sini, yang melahirkan kekhawatiran, lalu kekhawatiran itu kita ungkapkan dengan doa, Allah terima doa kita, Allah terima amal ibadah tersebut, dan kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin Allah muliakan, inilah nasihat para ulama kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama besar, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat beliau kepada kita? Simak baik-baik. Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya kalian fokus terhadap diterimanya amal kalian itu lebih besar daripada fokus kalian dalam beramal itu sendiri. Jadi ketika kita bisa fokus untuk mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya di jam-jam terakhir ini, di waktu-waktu terakhir ini, hendaknya kita harus lebih fokus bagaimana pencarian itu diterima oleh Allah, bagaimana salat kita diterima oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah. Kan simpel kan, ada atau lebih mending kita semua sepakat ya, kita ada orang berdoa satu malam suntuk, gak ada yang diterima, dengan orang yang doanya satu doa habis itu dia tidur, tapi satu doa itu diterima. Terus pas doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, udah selesai masalah. Itu loh, kadang-kadang kita lupa pada kualitas dan terlalu sibuk pada kuantitas. Kuantitas itu penting, tapi kualitas yang lebih penting. Diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Konsentrasi para ulama, konsentrasi para sahabat itu fokus pada diterimanya amal lebih daripada amal itu sendiri. Kata para ulama seperti Ibnu Dinar, beliau mengatakan al-khawfu 'alal amal alla yutaqabbala asyaddu minal amal. Khawatir amal itu nggak diterima itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Abdul Aziz bin Abi Ruwad itu pernah menyatakan kepada kita, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih. Aku pernah bertemu dengan orang-orang yang benar-benar semangat beramal soleh. Jadi yang ditemukan oleh beliau adalah para ahli ibadah, semangat dalam beramal soleh. Fa idza fa'aluh waqa 'alaihimul ham
ayuqbala minhum amla. Dan setelah mereka berjuang, beramal, setelah mereka sholat, puasa, berzikir, cari Lailatul Qadar, lalu setelah itu ada perasaan, tumbuh sebuah rasa khawatir amal saya diterima atau tidak. Inilah ciri-ciri orang-orang soleh, sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan hadirin Allah muliakan, konsentrasi mereka ke sana. Ibnu Umar pernah kedatangan seseorang, lalu orang ini minta sesuatu kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar panggil anaknya, a'tihi dinaran. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada anaknya, tolong kasih beliau itu 1 dinar. Faqala lahu ibnuhu taqabbalallahu minka ya abatah. Lalu anaknya mengatakan begini kepada Ibnu Umar. Anaknya nih, ini ayah sama anak. Anaknya mengatakan gini, semoga Allah menerima amal ibadahmu wahai ayahku. Masya Allah ya. Jadi dia merasuk ke dalam jiwa mereka. Ini udah jadi pola hidup. Bapak sama anaknya bahasanya begitu. Taqabbalallahu minka ya abata. Semoga Allah menerima amal ibadahmu wahai ayah. Siapa kita ngucap begitu ya? Pernah gak kita dikasih duit sama orang tua kita? Semoga Allah terima amal ibadahmu wahai ayahku. Pernah gak? Kita dikasih duit sama kita udah berapa kali? Udah berapa banyak? Dikasih uang, dulu kuliah dibayarin, sekolah dibayarin. Pernah kan bilang begitu? Atau apalah, dikasih modal, misalnya kita mau usaha dikasih modal, taqabbalallahu minka ya abata. Semoga Allah terima amal ibadah kamu. Gitu. Kita misalnya itu anak atau mungkin istri ke suami kita udah kasih ini, kasih ini, kasih ini. Pernah kita doa sekali aja, taqabbalallahu minka ya zauji gitu. Semoga Allah terima amal ibadah kamu. Semoga Allah terima kebaikan kamu wahai suamiku. Atau kita yang suami mengucapkan demikian. Oleh karena sekarang nih momentum kita berubah, coba doakan orang-orang terdekat kita. Taqabbalallahu minka, taqabbalallahu min. Jadi bukan hanya di Ramadan, ini bukan hanya di Idul Fitri. Ini baca, ini pola keseharian. Ada orang berbuat baik sama kita, jazakumullah khairan, taqabbalallahu minka. Semoga Allah terima amal ibadah kamu. Semoga Allah terima amal ibadahmu. Itu hal penting. Orang-orang saleh itu demikian. Saya pernah ketemu imam tarawih tahajud yang masya Allah bacaan. Setelah selesai saya ketemu dengan beliau, terus saya tanya ada yang bisa dibantu. Kata beliau, innamad doa. Yang kita butuhkan doa sekarang. Semoga Allah terima tarawih kita malam ini. Subhanallah. Itu orang-orang saleh terdidik dengan demikian. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba. Aku bisa pastikan, atau kalau aku bisa tahu Allah terima satu saja amalku, itu lebih aku sukai daripada aku punya emas sebesar bumi ini. Satu aja. Kata Abu Darda, la an astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya min ad-dunya wa fiha. Kalau saja aku bisa memastikan Allah terima satu salat saja, satu salat, lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah terima satu salat kita aja, kalau Allah terima satu puasa kita aja, dalam surat Al-Maidah 27 ini, itu berarti kita bertakwa kepada Allah. Jadi kalau Allah terima ibadah kita di Ramadan, maka gelar takwa dipastikan tersemat pada diri kita. Dan itu tujuan kita. Makanya terakhir Nabi Ibrahim
setelah mendirikan atau membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail? Apa yang mereka baca? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Coba kita buka surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendingikan, membangun dasar-dasar Ka'bah bersama Nabi Ismail. Setelah mereka lakukan. Ini amalan besar hadirin. Membangun Ka'bah. Setiap orang yang tawaf ke Ka'bah, beribadah di sana, itu Nabi Ibrahim dapat pahalanya. Karena beliau yang bangun. Ini amalan yang sangat besar, sangat presisius. Setelah selesai, apa bacaannya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh Engkau mau mendengar dan mau mengetahui. Kalau Nabi Ibrahim masih berdoa, pantaskah kita lupa? Pantaskah kita hanya mengandalkan copy paste? Pantaskah kita hanya mengandalkan jempol kita tanpa hati ketika kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Kalau Nabi Ibrahim saja masih membaca doa ini, harusnya kan kita lebih pantas baca doa ini. Dalam arti Nabi Ibrahim itu hadirin Khalilur Rahman, kekasih Allah. Orang mengatakan itu pastilah ibadahnya diterima. Kan kalau kita boleh mengatakan demikian, mungkin cocok dikatakan demikian. Tapi kalau beliau masih meminta kepada Allah, masa kita lupa minta? Nabi Ibrahim itu ikhlas. Qanitan, udah terbukti oleh kata qanitan, patuhnya minta ampun. Hanifa, hatinya tuh bersih, hanya mencari kebenaran. Kita nih hati kotor, karena suka ngeyel segala macam. Mintalah kepada Allah. Maka di hari-hari ini, kalau misalnya Allah kasih kesempatan malam ini masih taraweh, masih tahajud, doalah di sujud, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Minta kepada Allah. Hadirin, memangnya kalau kita taraweh pas Lailatul Qadar, itu pasti dapat pahala di atas 1000 bulan? Belum tentu. Kalau nggak diterima nggak ada gunanya. Jadi minta Rabbana taqabbal minna. Jadi kalau malam ini masih dikasih kesempatan kita taraweh, masih dalam Ramadan, doa kepada Allah ketika sujud, ketika ruku, ketika sujud, ketika kita mengangkat tangan. Lalu besok di hari terakhir perbanyak doa Rabbana taqabbal minna. Lalu di malam takbiran doa lagi Rabbana taqabbal minna. Lalu ketemu orang benar-benar dihayati, taqabbalallahu minna, benar-benar dihayati. Ya Allah, terima amal ibadah saya. Semoga Allah terima amal ibadah saya dan Anda ya. Hayati gitu loh. Ketika WA tuh hadirkan hati, ketika WA A, WA B, WA C, hadirkan hati. Semoga Allah terima amal ibadah saya dan Anda. Jadi doa itu punya ruh. Dan kalau kita berdoa itu dengan lubuk hati kita, Allah akan terima doa kita. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Hadirin, perbanyak doa Rabbana taqabbal minna di detik-detik ini, di jam-jam ini, di hari ini dan hari esok. Dan ketika kita mengucapkan kalimat itu atau kalimat ucapan kepada saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum, hayati. Sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Kita benar berharap Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.